Nah, hari ini tema kita judulnya memang agak unik ya. Suku enak bikin anak ya. Jadi ini diambil dari Bilangan 13, 32, 33 kita baca. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, dalam bahasa Ibrani-nya Nephilim, ya. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, berapa banyak saudara yang tahu tentang suku yang mendiami Kanaan ini yang bernama suku enak, ya, yang ternyata tidak enak. Ya. Saudara, berapa banyak saudara tahu tentang suku ini, suku Kanaan ini yang bernama enak? Yang pertama kali dengar angkat tangan, bahwa ini ada nama suku yang namanya suku enak. Dan saudara, 12 pengintai waktu memang masuk ke Kanaan, mereka bilang bahwa mereka itu seperti Nephilim. Jadi kata Nephilim ini, saudara, ini berkaitan sama khotbah saya yang berjudul Nephilim dan Nuh. Ya, nanti saudara dengarkan kalau YouTube-nya sudah di-launching. Ini masih ada hubungannya. Tetapi kita akan melihat dari angle yang lebih luas dari yang sebelumnya kita sudah belajar. Saudara, kata enak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya sesuatu yang nikmat ya. Tetapi malah saudara, dan kata enak ya, dalam bahasa Indonesia artinya adalah sesuatu yang membuat orang pengen muntah rasanya, ya, atau bikin mual, itu enak. Jadi saudara, mengapa sampai hidup suku enak ini bisa bikin enak sama Tuhan? Kenapa mereka bikin Tuhan enak sama mereka? Dan kita belajar dari sini, kita akan belajar bahwa jangan-jangan mungkin saja hidup kita tanpa kita sadari kita bisa menjalani hidup seperti suku enak ini. Jadi mari kita akan teliti ya, siapa suku enak ini. Jadi apa arti rohani yang bisa kita belajar dari suku enak ini? Dosa apa yang mereka bikin sampai Tuhan sampai enak sama mereka? Jadi sekarang kita akan lihat ciri-ciri mereka. Yang pertama dikatakan bahwa mereka adalah orang yang tinggi, ya, besar tinggi, ya, kuat dan fisiknya seperti raksasa. Jadi saudara, Ulangan 9:2, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Dan referensi lain saudara lihat tentang gambaran suku enak ini seperti apa. Di Ulangan 2 ayat 10 kita baca, dahulu orang-orang Emim, jadi ini ngomong tentang orang Emim sebenarnya, tinggal di Ar. Mereka adalah bangsa yang besar dan tinggi seperti siapa? Orang enak. Dan kemudian Ulangan 2:21 dikatakan suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya seperti orang enak. Tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Oke? Dari 3 referensi Alkitab ini kita bisa menemukan bahwa ciri-ciri orang enak adalah mereka dikenal karena postur tubuhnya yang tinggi, besar, seperti raksasa, ya, kuat, mereka hebat, ya, mereka terkenal, disegani dan sangat berpengaruh. Ini orang enak. Jadi saudara udah belajar tentang tema Nephilim dan Nuh, saudara tahu bahwa Nephilim juga punya ciri-ciri yang sama seperti ini. Saudara masih ingat? Jadi ketika bicara mengenai suku enak, di zaman itu orang-orang akan berkata, hei jangan coba-coba lawan mereka. Kalau kamu lawan mereka, kamu pasti kalah. Ya, jangan coba-coba perang lawan orang-orang ini. Mustahil kita menang. Ya, mereka terlalu kuat, mereka terlalu hebat, mereka terlalu luar biasa. Jadi siapa yang lawan mereka, itu sama seperti mau cari mati sebenarnya. Cari penyakit. Itu poin yang pertama tentang suku enak, ciri-ciri secara fisik. Dan ciri yang kedua adalah mereka adalah keturunan rohani dari Nephilim. Oke, saudara pernah dengar Nephilim? Nggak apa-apa ya. Ya, nanti dijelasin di temanya Nuh dan Nephilim. Bilangan 13:33 dikatakan bahwa kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kata raksasa di sini dalam bahasa Ibrani dan Nephilim. Bahasa Alkitab kita tidak mencantumkan kata Nephilim, tapi kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris dicantumkan kata Nephilim. Ya, jadi raksasa dalam bahasa Ibrani ada Nephilim. Tapi itu terjemahan yang kurang pas sebenarnya. Karena Nephilim tidak selalu bicara tentang raksasa. Ya, nanti saudara dengarlah di tema yang tentang Nephilim dan Nuh. Jadi saudara, isi laporan dari 12 pengintai, mereka kembali dari mengintai tanah Kanaan. Dan isi laporan mereka bahwa mereka melihat ada Nephilim di sana. Ya, ada Nephilim di sana, yaitu orang enak. Dan mereka lihat ukuran fisik mereka dibandingkan diri mereka. Mereka nampak seperti belalang di mata orang-orang itu.
Dan kalau kita lihat, berarti bilangan 13:33 ini, mereka ini sedang membuat sebuah catatan tentang bahwa ada hubungan antara suku Enak ini dengan Nephilim ini. Betul? Setuju saudara? Ya, bisa ngikuti maksudnya? Jadi saudara, pertanyaan kalau gitu, kita sebelum meneliti tentang suku Enak, kita akan teliti siapa Nephilim ini. Siapa Nephilim ini? Ya, saya sudah bahas di tema Nephilim dan Nu, tapi saya akan jelaskan sedikit saja. Jadi Nephilim ini muncul pertama kali dalam catatan Alkitab di Kejadian 6 ayat 4. Kita baca, pada waktu itu orang-orang raksasa, sekali lagi dalam bahasa Ibrani, Nephilim, ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Perhatikan kata kenamaan, orang kenamaan. Jadi mereka orang yang berpengaruh, orang yang disegani, orang yang ditakuti. Orang yang sangat terkenal. Oke, saya bisa ngikuti maksudnya? Dan di zaman Nuh dikatakan bahwa anak manusia, so perhatikan ayat ini terus, ya. Di zaman Nuh dikatakan bahwa anak manusia kawin sama anak Allah, dan ini yang membuat bumi penuh sama dosa. Karena anak-anak dilahirkan ini memultiplikasikan dosa. Bukan kebaikan lagi, tapi dosa. Dan sebagai akibatnya Tuhan jadi marah karena dosa begitu penuh, satu tetes saja dosa, itu dunia luber, banjir sama dosa. Dan begitu marahnya Tuhan, karena manusia hanya bisa bikin dosa, Tuhan marah sekali, dan Tuhan menghakimi manusia dengan air bah. Dan kalau saya perhatikan di ayat ini, dikatakan bahwa orang Nephilim ini sudah ada atau belum? Coba dibaca. Alkitab bilang apa? Orang Nephilim sudah ada atau belum? Sudah ada. Betul? Karena dikatakan pada waktu itu orang raksasa itu Nephilim ada di bumi. Jadi mereka sudah ada belum? Sudah ada. Pertanyaan berikutnya, orang selalu bilang bahwa kawin campur antara anak Allah dengan anak manusia ini melahirkan yang namanya Nephilim. Beberapa teologi bicara seperti itu. Ya, beberapa orang menafsirkan seperti itu. So, setuju nggak seperti itu? Bahwa kawin campur anak Allah, anak manusia, kawin campur lahir yang namanya Nephilim. So, setuju? Yang setuju angkat tangan? Yang tidak setuju angkat tangan? Jadi saudara, kalau saya perhatikan ayat itu dengan baik, dikatakan bahwa pada waktu itu orang-orang raksasa Nephilim ada di bumi. Artinya sebelum kawin campur ini Nephilimnya sudah ada. Oke? Jadi sangat tidak alkitabiah kalau dikatakan bahwa kawin campur antara anak Allah dan anak manusia melahirkan Nephilim. Karena Nephilimnya sudah ada di bumi sebelum kawin campur ini. Oke, saya bisa ngikuti maksudnya? Dan di ayat keempat dikatakan Nephilim ini orang-orang yang gagah perkasa dan kenamaan. Artinya Nephilim ini orang-orang yang tinggi, selain fisiknya tinggi besar, ya jago perang, ya sangat hebat. Orang-orang ini adalah orang yang sangat terkenal, sangat dihormati, sangat disegani. Di zaman now, ya ini adalah orang yang sangat viral, ya sangat viral. Mereka adalah orang yang sangat viral, sangat banyak dibicarakan, dikagumi, ya diinginkan hidupnya. Jadi saudara tahu artis di Indonesia yang sangat viral? Siapa saja? Siapa saja? Yang sangat kaya, sangat terkenal, siapa? Yang sangat viral? Oh iya. Kelihatan dia sudah berhasil mempromosikan dirinya buat kita semua ya. Bahwa dia ada artis yang sangat terkenal, sangat kaya ya. Ya, jadi saudara, banyak orang pengen tukar nasib seperti mereka, Nephilim ini. Jadi saudara, kalau orang nggak tahu Nephilim di zaman itu, wah, you see orang ketinggalan zaman ya. Tinggalnya di batu kali ya. Jadi Nephilim adalah orang kenamaan. Semua orang tahu Nephilim itu seperti apa. Kenapa? Karena dia orang yang hebat, sukses, dan berpengaruh. Itu Nephilim. Dan saudara, di zaman kuno Alkitab dan di zaman sekarang juga ada banyak orang menjalani hidup seperti Nephilim. Mereka adalah orang-orang yang mempromosikan tujuan hidup. Tujuan hidupnya adalah untuk memperoleh kekayaan, kehebatan, kekuasaan, dan ketenaran. So, setuju itu? Masih ada? Betul? Banyak gak? Banyak ya. Jadi Nephilim ini, mereka ini sangat bagus di bidangnya. Maka bahkan terlalu bagus dalam banyak hal. Tidak terkalahkan. Ya. Jadi Nephilim ini adalah orang-orang yang hebat dan sangat disegani di zaman itu. Dan kalau saudara lihat dengan teliti, Kejadian 6:4 ini, di tengah-tengah penjelasan tentang siapa Nephilim, Tuhan tambahkan info di tengah-tengah bahwa anak manusia kawin sama anak Allah, ya, dan melahirkan anak dari perkawinan itu. Maka ini memberitahukan kita bahwa awalnya antara anak Allah dengan anak manusia itu nggak ada hubungan. Saya ngerti maksudnya?
Tetapi kemudian ada hubungan lewat perkawinan campur. Sehingga ada percampuran nilai-nilai, value, menghasilkan dosa. Dan Alkitab kasih tahu bahwa di awalnya ini Nephilim. Jadi apa maksudnya? Jadi Alkitab mau mengatakan bahwa apa? Bahwa penyebab kenapa Tuhan menjadi begitu marah menghukum bumi, penyebab kenapa Tuhan begitu marah karena dosa begitu banyak, awal mulanya siapa memulainya? Penyebabnya itu adalah Nephilim. Itu sebab ini dikatakan pada waktu itu orang raksasa. Alkitab bisa menekankan sumber penyebabnya. Jadi saudara, Nephilim yang membuat banyak orang hidup di dalam dosa. Dan ayat ini menyebutkan bahwa Nephilim dan umat manusia begitu banyak membuat dosa sehingga Tuhan akhirnya marah. Mereka adalah orang hebat, berpengaruh, ya, dibicarakan, didengarkan, ya, didengarkan di mana-mana. Kalau zaman sekarang mungkin diundang banyak di TV, ya, bicara di podcast, ya. Mereka adalah orang-orang yang memberikan tips bagaimana sukses dalam hidup ini. Dan saudara, artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang menerima banyak atensi, perhatian dari banyak orang. Kalau mereka bicara, orang dengerin dia. Dan saudara, karena mereka sangat sukses, orang pengen seperti mereka. Orang mau dengerin dia. Nah masalahnya saudara, ini masalahnya. Dengan semua yang mereka miliki, dengan seluruh potensi yang mereka punya, dengan semua kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan mereka punya, orang-orang ini justru memakai itu semua, bukan untuk bekerja bagi Tuhan, tapi untuk malah melawan kehendak Tuhan. Itu masalahnya. Itu yang membuat Tuhan menjadi muak dan enak dengan Nephilim, suku Enak dan antek-anteknya. Ini sesuai dengan Imamat 20:23 kita baca. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang kuhalau dari depanmu. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka. Sehingga apa? Aku muak melihat mereka. Kiranya kita tidak menjalani iman yang membuat Tuhan enak sama kita. Amin. Amin. Ya, dari mana kita bisa tahu, saudara, bahwa hidup Nephilim dan antek-anteknya, termasuk suku Enak, itu bikin Tuhan enak sama mereka. Dari mana kita bisa tahu? Jawabannya adalah karena dari kata Nephilim, ya itu dari akar kata itu napal. Nephilim akar katanya napal. Napal artinya apa? Artinya jatuh, gagal, murtad. Saya bisa ngikutin? Jadi jika mereka adalah orang-orang yang telah murtad di hadapan Tuhan, saya tahu ini artinya apa? Saya tahu artinya? Artinya Tuhan beri mereka talenta, potensi, kuasa, kemampuan, akses, ya, dihormati, ya, dengan banyak hal yang begitu luar biasa, bahkan melebihi orang-orang lain di bumi. Dan tujuan Tuhan kasih mereka potensi kekayaan, terkenal, dihormati, melebihi semua orang. Tujuannya adalah untuk apa menurut saudara? Untuk apa? Kenapa mereka dikasih kelebihan dibanding banyak orang? Tujuannya apa? Saudara nggak? Punya pengaruh, oke. Tapi mereka pakai pengaruhnya buat apa? Hah? Buat Tuhan. Buat melawan Tuhan. Buat melawan kehendak Tuhan. Jadi artinya Tuhan kasih mereka potensi yang begitu luar biasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mereka kerja buat Tuhan. Artinya apa? Tuhan menaruh harapan besar kepada Nephilim ini. Bahwa orang-orang hebat ini, jika mereka bekerja bagi pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan Tuhan bisa segera diselesaikan. Betul apa ya? Ya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka pakai semua potensi, pengaruh mereka, kehebatan mereka buat diri mereka sendiri. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka tidak bekerja bagi Tuhan. Dengan semua kelebihan yang mereka miliki. Saya bisa bayangkan jika mereka bisa bekerja bagi pekerjaan Tuhan dengan semua yang mereka miliki. Bukankah begitu luar biasa pencapaian yang akan bisa terjadi? Bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas penyelamatan atas dunia ini bisa segera diselesaikan. Tetapi orang-orang ini malah memakai keahlian mereka, kehebatan mereka, kekayaan mereka, kekuatan mereka dipakai untuk kemuliaan dan kesenangan mereka sendiri. Sehingga Tuhan menjadi muak bahwa mereka telah menyia-nyiakan semua talenta, potensi yang Tuhan beri buat mereka. Pertanyaan hari ini, saudara pakai nggak seluruh potensi saudara buat pekerjaan Tuhan? Keahlian saudara, kemampuan saudara, sumber daya saudara buat pekerjaan Tuhan. Atau saudara hanya pakai buat kemuliaan di sini, kesenangan sendiri.
Jadi Nephilim atau suku Enak adalah gambar manusia di zaman ini yang diberikan banyak keunggulan atau kelebihan dalam hidup mereka. Tetapi mereka pakai itu hanya buat kesenangan sendiri, buat mengejar kemuliaan bagi diri sendiri, bahkan melawan kehendak Tuhan dan akhirnya Tuhan binasakan mereka lewat air bah. Saudara, ini kan seperti gosipin Nephilim, gak ada bukti. Bener gak sih emang Nephilim hidupnya kayak gitu? Betul gak? Ya, ini kita kayak lagi gosipin Nephilim. Benar, emang Nephilim hidupnya kayak gitu. Jadi pertanyaan sekarang, apa bukti bahwa Nephilim menjalani kehidupan iman yang egois seperti itu? Apa buktinya? Ya, itu kan kita gosipin dia. Jadi sekarang buktinya apa? Kalau memang benar dia seperti itu, apa buktinya? Hah? Alkitab nggak terang-terang bilang begitu kan? Apa buktinya? Karena buktinya adalah waktu di zaman Nuh, hanya 8 orang yang selamat. Hanya 8 orang yang selamat. Hanya Nuh dan keluarga yang selamat. Di mana Nephilim? Di mana orang-orang yang terkenal dan dihormati itu? Di mana mereka? Di mana orang Nephilim dengan pengikutnya? Di mana? Mengapa mereka nggak ada di dalam bahtera Nuh? Saudara, kalau Nuh yang bicara firman, sama Nephilim yang bicara firman, menurut saudara, siapa yang akan lebih didengar? Kalau saya bicara firman yang murni hari ini, dengan pendeta yang punya jemaatnya jutaan, ribuan, siapa yang lebih didengar harusnya? Yang jutaan itulah, yang ribuan lah, bukan saya lah. Tapi mereka bicara firman yang murni? Enggak. Padahal kalau mereka bicara firman yang murni, mungkin banyak orang akan lebih percaya mereka daripada percaya saya. Betul gak? Ayo, betul gak? Tapi Tuhan sengaja menaruh sesuatu yang remeh untuk membuat ujian dan sandungan buat mereka yang memang akan dibinasakan. Supaya telinga mereka gak bisa menanggap dan mata mereka tidak bisa melihat dunia rohania. Tidak bisa melihat dunia firman. Sehingga yang remeh dijadikan sandungan. Markus 4:12 dikatakan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Supaya sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi saudara, sengaja dibuat sama Tuhan begitu polanya. Karena mereka sudah ditandai untuk menerima penghakiman. Jadi saudara, kalau mata dan telinga hanya bisa menilai segala sesuatu secara lahiriah, pasti saudara akan meremehkan NJM berikut pendeta-pendetanya. Kenapa? Karena mata kita, telinga kita terlatih untuk melihat, mengukur segala sesuatu secara lahiriah. Tetapi kalau saya bisa melihat dunia firman, saya akan bisa menghargai. Ada harta karun yang sangat berharga di sini. Sehingga saya bisa menghargainya. Saya akan bela mati-matian untuk mendapatkannya. Bukan hanya kita akan lihat bagaimana Tuhan itu nyata. Nyata bukan hanya karena ada mujizat. Ya, kita juga lakukan mujizat jika Tuhan izinkan. Bukan hanya mujizat, tapi mujizat yang terbesar adalah setelah saudara jadi Kristen bertahun-tahun sekian lama jadi Kristen. Hari ini saya bisa lihat dunia firman dengan terang benderang. Itu mujizat yang terbesar menurut saya dalam kekristenan kita. Amin. Kalau hanya lihat orang mati bangkit, semua orang bisa lihat. Tapi tidak semua orang bisa lihat firman Tuhan. Saya mengerti maksud saya? Jadi saudara, di zaman Yesus, Yohanes Pembaptis harusnya jauh lebih didengar dibanding Yesus. Saudara belajar tema tentang kesalahan Yohanes, saya bisa temukan jawaban ini. Kenapa Yohanes di awal pelayanan Yesus dibanding pelayanan Yohanes di awal-awal, Yohanes lebih banyak pengikutnya? Kenapa? Kenapa dia lebih banyak pengikutnya daripada Yesus di awal-awal pelayanan Yesus? Kenapa lebih banyak orang dengerin dia? Kenapa? Karena Yesus anak tukang kayu. Yohanes anak siapa? Imam. Anak imam. Itu sebabnya Yohanes pengikutnya lebih banyak orang dengerin dia. Itu sebabnya Yohanes ditunjuk buka jalan buat Yesus, buat perkenalin Yesus. Jadi hari itu kalau Yohanes berani bicara terang-terangan, ini Mesias. Yang kalian baca di Alkitab Perjanjian Lama, di Taurat. Ini dia sudah datang. Dia terang-terang ngomong, gak tersirat. Orang langsung percaya sama dia. Tapi karena Yohanes gak berani bicara terang-terangan, akhirnya malah dia dibunuh. Maka Yesus harus kerja menjelaskan dirinya lagi bahwa dia Mesias. Bayangkan kalau Yohanes hari itu terang-terangan bicara tentang Yesus.
pekerjaan Yesus akan jauh lebih ringan. Dan sejak peristiwa itu, sejak Yohanes dibunuh, Yesus utus murid-muridnya kembali untuk jelasin siapa dirinya. Andaikan Nefilim dengan seluruh kemampuan dia memakai buat pekerjaan Tuhan akan lebih cepat selesai. Jadi akhirnya orang-orang seperti Nefilim ini atau suku Enak diberikan banyak kelebihan. Pada akhirnya semua kelebihan itu hanya dipakai buat kesenangan dan kemuliaan dirinya sendiri. Jadi Nefilim mewakili semua orang yang punya keunggulan dan banyak hal tetapi tidak dipakai buat pekerjaan Tuhan. Bagi penyebaran firman Tuhan, semua hanya dipakai buat kesenangan, kebanggaan diri sendiri. Itu sebabnya Tuhan hapuskan mereka dengan air bah di zaman Nuh. Jadi kalau melihat Nefilim dan Nuh, ada dua kondisi yang kontradiktif. Kalau kita bandingkan Nefilim dengan Nuh. Saudara, Nefilim unggul dalam banyak hal, akan tetapi hidupnya hanya dipakai buat diri sendiri. Nuh sebaliknya, tidak sehebat Nefilim, tetapi mati-matian bekerja bagi Tuhan. Saya lihat, harusnya lebih gampang kerja buat Tuhan siapa? Nefilim. Karena Nefilim dan Nuh, mereka hidup sejaman. Jadi andaikan Nefilim, ya benar-benar membantu Nuh, ya memakai kekayaan dia, kekuatan dia, pengaruh yang dia punya, untuk bekerja membantu Nuh bangun Batra, maka harusnya pembangunan Batra akan lebih cepat selesai, dan gak butuh waktu yang lama. Berapa lama Nuh bangun Batra? Para teologi bilang 120 tahun. Sudah kita koreksi, kita sudah hitung. Total Nuh bangun Batra berapa tahun, NJM? 70, 80 tahun, sekitar itu. Tapi 70, 80 tahun bukan waktunya pendek juga. Mungkin kalau Nefilim bantu, mungkin tinggal 20 tahunnya cukup. Atau 10 tahun cukup. Saya ngerti maksudnya? Dan saudara, Nuh dan keluarganya saja yang harus kumpulin semua makanan itu sendiri. Nuh dan keluarganya saja yang harus mendanai pembangunan Bahtera itu. Nuh gak pernah tahu kapan air bah datang. Setelah udah kumpulin banyak, gak datang air bah. Itu basi semua makanan buat binatang. Buang lagi, kerja lagi, kumpulin lagi. Saya mengerti betapa susahnya Nuh dengan keterbatasan dia. Kalau dibantu sama Nefilim, harusnya beban itu bisa dibagi rata. Gak begitu susah bagi Nuh dan keluarganya. Banyak orang akan bantu mendanai proyek pembangunan Bahtera itu. Tetapi kenyataannya, di mana orang-orang hebat itu? Apa mereka peduli dengan kehendak Tuhan buat pembangunan Bahtera? Mereka tutup hati, mereka tutup mata. Akhirnya hanya Nuh dan keluarganya sendiri membangun Bahtera. Papanya, ayahnya, Lamek bantuin dia. Kakeknya bantuin dia. Anak-anaknya bantuin dia. Tetapi itu kerjaan yang sangat berat. Nah, hari itu kalau Nefilim bicara, banyak orang mau percaya dan dengar dia. Dan kalau Nefilim bilang sama orang-orang banyak yang jadi pengikut dia, hey, ini Nuh, ini representatifnya Tuhan. Tuhan lagi ngomong sama dia. Dia sedang bicara tentang penghakiman Tuhan yang akan datang. Kira-kira banyak orang gak mau dengar? Banyak. Dan kalau orang banyak mau dengar, kira-kira banyak orang gak mau masuk ke Bahtera itu? Banyak. Selalu pernah pikirin ini gak? Tapi nyatanya hanya 8 orang yang selamat. Jangan tanya saya Papa Nuh kemana, kakeknya kemana. Saya belajar lagi Alkitab, saya akan tahu papanya kemana, kakeknya kemana. saya bocorin kakeknya. Kakeknya mati tepat sebelum air bah mau ini, Tuhan panggil kakeknya. Karena nama kakeknya Metusalah, dia mati, kiamat datang. Tepat sebelum air bah datang, Metusalah sengaja dibikin mati dulu. Mati, datang air bah. Itu sebabnya Metusalah nggak ada di Bahtera itu. Tetapi kemana Nefilim? Mereka bukan membantu, malah melawan dan menghalangi pekerjaan misi penyelamatan umat manusia. Mereka adalah orang-orang yang membuat orang lain kehilangan keselamatan dengan mempromosikan hidup yang mereka tawarkan, yaitu mengejar kesuksesan. Saya bisa bayangkan 70-80 tahun Nuh bangun Bahtera, ujungnya hanya buat nyelamatin berapa orang? 8 orang termasuk dirinya. 70-80 tahun. Kerja mati-matian hanya buat nyelamatin 8 orang. Dan Yesus katakan bahwa di akhir zaman akan sama seperti zaman Nuh. Artinya sedikit sekali orang yang, bahkan terlalu sedikit orang yang akan benar-benar dengan firman yang murni. Kebanyakan orang Kristen ke gereja hanya cari solusi bagi hidup sendiri. Bagaimana sakit sembuh, miskin kaya, susah lancar.
Nggak ada orang yang lagi yang mau belajar Alkitab buat kenal isi hati Tuhan. Kenal kehendak Tuhan. Padahal untuk masuk ke rumah Tuhan di surga, saudara harus kenal baik yang punya surga. Nggak ada firman yang sakit sembuh menunjukkan saudara kenal Tuhan dengan baik. Nggak ada. Saudara belajar firman yang murni, saudara kenal pribadi Tuhan. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Sakit sembuh itu bicara diri saudara, bukan bicara isunya Tuhan. Kepentingan Tuhan, itu diri saudara punya kepentingan. Jadi saudara, maka sangat sedikit orang yang bisa diselamatkan dan masuk ke Batra NCM sebenarnya. Termasuk gereja-gereja lain bukan cuma NCM, ada banyak gereja lain yang memberitakan firman yang murni tentunya. Sedikit sekali yang bisa terima firman yang murni. Tapi bagi saudara yang sudah terima firman yang murni, pada akhirnya saudara pasti akan menginjil sana sini. Betul gak? Gimana? Salah saudara menginjil firman yang murni ke sana sini, banyak yang terima, banyak yang nolak. Tolaknya kenceng, saking sering udah sering ditolak. Ya, itu artinya orang hanya mau cari firman yang kasih solusi. Bukan firman yang buat kenal Tuhan. Orang hanya egois. Jawab aku. Oke. Sekarang kita bahas dari kasus Nuh. Oke, 70-80 tahun nginjil. Nginjil dong, ceritain ke orang-orang masuk Batra. Enggak ada yang mau masuk. Soalnya juga gitu, nginjil sana sini, tolak. Oke? Jadi saudara, di sana nggak ada yang peduli sama firman, nggak ada yang peduli. Orang hanya cari solusi, oke? Kenapa? Karena di luar sana orang-orang saudara injili, mereka adalah orang-orang yang meskipun sekarang udah jelas-jelas perang, bencana demi bencana, COVID, orang nggak bisa lihat bahwa tanda-tanda itu semakin dekat kepada akhir zaman. Terus saudara bawa Injil tentang bahwa Tuhan akan melakukan penghakiman dan dunia akan berakhir. Orang tidak percaya. Meskipun sekarang Timur Tengah semakin panas, ya, dan panasnya akan semakin terus panas, dan kita sedang siap ke perang dunia ketiga, bahkan orang Muslim aja bilang kita sedang siap-siap ke perang dunia ketiga. Tapi orang Kristen apa? Doanya, lagunya, ku tetap mau di sini. Padahal ini langit itu bumi udah mau digulung Pak, Bu. Udah mau digulung, mau diganti yang baru. Ini bumi udah tua banget saudara. Udah tua sekali, usia bumi aja 4,1 miliar tahun. Udah tua banget, udah bangkotan. Mesti ganti yang baru. Saudara, nggak mau tetap sini. Ya kemarin ngobrol sama dia. Dia bilang dia kumpul sama teman-temannya. Ada pendeta juga di situ. Mulai dong menginjil. Cerita tentang penghakiman Tuhan nih. Udah mau akhir zaman. Nggak ada yang percaya. Bro, dari dulu juga cerita Yesus mau datang ya, tapi Yesus juga nggak datang. Jadi semua orang hari ini walaupun udah lihat banyak tanda-tanda, orang tetap mengharapkan dunia yang lebih baik lagi. A better world, seperti lagu Michael Jackson. Ya. Orang masih mengharapkan dunia yang baik. Pada dunia nggak akan semakin baik. Saudara harus siapin diri buat dunia yang tidak semakin baik itu. Ketika kesusahan besar itu datang. Kesusahan besar Alkitab kata, susah sekali loh. Sekarang berasa susah gak? Susah ya hidup ya, dagang susah, cari duit susah, sekarang susah. Nanti lebih susah, bayangin. Dan Tuhan bilang gak ada yang sesusah itu loh di saat itu. Nah kira-kira modal iman saudara ini kalau itu susah sekali ya, murtad gak kira-kira? Dengan modal iman seperti ini, hari ini kita. Ya, kalau susah dikit aja kita udah sedih, susah sedikit udah down. Itu susah banget kata Alkitab. Belum ada pernah yang susah yang kayak gitu. Nah, saudara harus bekali diri saudara dengan firman yang benar membuat saudara bisa kuat. Oke? Pertanyaan gini, mengapa saudara tetap menginjil meski saudara tahu kebanyakan akan yang nolak daripada terima firman? Toh saudara tetap lakukan ya. Nggak jemu-jemu gitu. Udahlah, saya udah cerita ini ada orang nginjil jemaat kita, nginjilin temannya. Injil ditolak terus, nginjil ditolak terus. Akhirnya udahlah, saya nggak mau lagi. Saya mau pakai ayat kitab itu, kebaskan debu di kaki saya. Saya nggak mau lagi urusan. Tapi besok ya nginjil lagi gitu. Coba lagi, ngomong lagi. Kenapa? Karena belas kasihan, betul. Saya lakukan itu karena belas kasihan. Terus coba ya. Dan mengapa saudara terus melakukannya, maka padahal jelas-jelas kebanyakan orang menolak daripada menerima firman saudara? Dengar yang baik-baik, Jemaat Kudus NCM. Mengapa saudara tetap terus menginjil firman yang murni ini? Dengar yang baik-baik. Apa tujuannya? Ada dua kelompok yang sedang saudara temui.
Kelompok yang pertama, supaya orang yang bisa terima firman yang murni, mereka akan terima banyak sekali kasih karunia waktu bisa lihat firman ini. Tapi mereka yang menolak firman yang murni, ini jadi sah di mata Tuhan, bahwa mereka tidak bisa lagi bela diri, tidak lagi bisa berkelit. Aku belum pernah dengar kok firman itu, nggak bisa berkelit. Nafiri terakhir itu udah mereka dengar. Dan Tuhan akan jawab, aku udah kirim malaikatku, tapi kamu menolaknya. Sehingga penginjilan saudara akan jadi barang bukti buat Tuhan bahwa dia telah kasih kesempatan. Sehingga waktu saudara datang injilin orang sebenarnya, itu tinggal saudara datang membawa dua hal sebenarnya. Waktu saudara datang injilin orang. Entahkah saudara datang bawa shalom, damai sejahtera, atau saudara datang membawa penghakiman. Bukti buat Tuhan bahwa ini saya sudah datang. Saya sudah kirim hambaku. Saya sudah kirim malaikatku buat bicara. Kalian tidak mau dengar. Karena kalian lahiriah. Ya. Serem sih. Pertanyaan saya sekarang gini. Saya bisa gitu? Mengerikan ya. Pertanyaan saya sekarang. Mengapa orang-orang hebat ini, orang-orang yang berpengaruh seperti orang Nephilim dan suku Enak ini, ya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya pengaruh, orang yang diberikan banyak hal yang luar biasa, mengapa mereka malah melawan Tuhan? Mengapa? Mengapa? Mengapa mereka sangat tidak pernah bergantung sama Tuhan, malah melawan Tuhan, melawan kehendak Tuhan? Kenapa? Apa alasannya? Coba pikir, nah, apa alasannya? Hah? Apa? Ingin jadi Tuhan. Ingin jadi Tuhan. Kenapa? Kenapa? Buat puaskan diri sendiri? Jawabannya sederhana. Karena mereka hebat. Karena mereka hebat. Karena mereka punya pengaruh. Karena mereka berkuasa. Kalau mereka bukan siapa-siapa, mungkin keadaan hidup mereka yang remeh membuat mereka masih takut sama Tuhan. Tapi karena mereka berkuasa, punya pengaruh, sehingga mereka bisa manusia biasa, tapi bisa rasa Tuhan. Ini namanya manusia rasa Tuhan. Ya, manusia tapi berasa diri Tuhan. Karena mereka bisa lakuin apa yang mereka mau. Mereka bisa mendapatkan apa aja mereka mau. Nggak ada batasan dalam hidup mereka. Apa yang mustahil bagi mereka? Nggak ada. Mereka bisa pakai uang mereka buat melakukan apa aja, memberikan solusi buat hidup mereka. Jadi apakah yang seperti ini bisa bergantung dan bersandar sama Tuhan? Nggak ada kamus itu dalam hidup mereka. Bergantung dan bersandar. Mereka tidak butuh Tuhan untuk memimpin hidup mereka. Mereka bisa pakai semua yang mereka punya buat nyelesain isu hidup mereka. Jadi kesombongan dan keangkuhan mereka, itu yang membuat Tuhan muak dan enak sama mereka. Jadi Nephilim dan Enak adalah orang-orang yang melawan Tuhan karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Nah sekarang kita akan lihat siapa suku Enak ini. Dikatakan bahwa mereka keturunan Nephilim. Dan apakah mereka secara fisik, kalau kita lihat secara fisik dan biologis, ya mempunyai kesamaan. Apakah artinya mereka punya ikatan darah sama Nephilim? Bahwa suku Enak dengan suku Nephilim punya ikatan darah, punya hubungan biologis secara darah. Kalau kita lihat di Bilangan 13:33, dikatakan memang secara biologis mereka memiliki, sepertinya mereka punya hubungan darah yang sama, karena fisiknya sama, betul nggak ya? Jadi saudara, akan tetapi ini sangat mustahil. Mereka punya ikatan biologis yang sama. Kenapa? Kenapa mustahil? Karena air bah udah bunuh semua Nephilim. Jadi nggak mungkin Nephilim muncul lagi. Saya bisa ngikutin maksudnya? Ya. Jadi masalahnya kenapa Musa tulis di Bilangan 13:33 ini bahwa suku Enak itu dicatatnya seperti keturunan Nephilim. Kalau saya lihat di terjemahan NASB dalam bahasa Inggris, saya sudah terjemahkan, saya baca. Kami juga melihat Nephilim di sana, yaitu anak-anak Enak adalah bagian dari Nephilim. Ya, catatan Alkitab berkata demikian. Dan kami seperti belalang dalam pandangan kami, dan begitulah kami dalam pandangan mereka. Jadi saudara, mengapa Musa menulis bahwa orang Enak sepertinya adalah bagian atau keturunan Nephilim? Yang pertama adalah karena penampilan dan fisik mereka sama. Ya, dan karena suku Enak memiliki penampilan dan fisik yang sama, tinggi, besar, kuat, hebat, berpengaruh, maka Musa mencatatnya seperti itu. Oke? Tapi ini bukan secara ikatan secara biologis.
Karena Nefilim udah mati semua di zaman Nuh. Maka yang kedua, apa kesamaannya? Bahwa suku Enak dengan Nefilim, mereka memiliki roh dan kerohanian yang sama. Saya mengerti maksudnya? Jadi saudara, jelas orang Enak bukan keturunan Nefilim. Tetapi mereka mewarisi roh yang sama. Kerohanian yang sama seperti orang Nefilim. Yaitu apa? Sama-sama menjalani iman melawan kehendak Tuhan dan tidak mau bergantung kepada Tuhan. Percaya kepada diri sendiri. Hidup hanya bagi kemuliaan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Memakai seluruh potensi yang dipunya hanya buat diri sendiri. Dan kalau saudara lihat, kita punya petunjuk yang lain. Kata enak sendiri, ya kalau dalam bahasa Indonesia enak artinya nikmat. Tapi dalam bahasa Ibrani, enak itu adalah, ditulisnya adalah anak. Anak itu artinya adalah leher panjang. Jadi suku Enak itu artinya orang dengan leher panjang. So ada yang punya leher panjang. Ya. Artinya mereka punya leher panjang. Atau arti lain adalah menghias leher mereka dengan kalung atau rantai. Ini ada ekspresi tentang kecantikan wanita. Jadi waktu saya ke Chiang Mai, saudara di sana ada satu desa namanya Karen Village, ya, desa Karen. Di situ anak-anak kecil masih balita umur 5 tahun, mereka sudah harus pakai rantai seperti ini, rantai dekuningan. Semakin senior usianya, semakin tinggi rantai yang dipakai. Dan ini mereka pakai di bawah tidur. Di bawah tidur, saudara, saya tertarik sekali mau pergi ke sana ya. Ya, semoga belum punah. Karena beberapa orang-orang di sana sudah meninggalkan tradisi ini. Ini tradisi turun-temurun. Jadi semakin tinggi rantainya, semakin cantik. Oke? Dan semakin tinggi rantainya, semakin banyak, itu artinya semakin senior. Soalnya lihat makanya nenek itu banyak sekali. Dan itu beratnya bisa 20-30 kilogram, berat sekali. Jadi bayangin saudara pakai itu, ya, di bawah tidur loh, di bawah mandi. Saya udah tanya, kamu pakai mandi gak? Iya pakai mandi. Bawah tidur. Saya bayangin tidur pakai itu. Ya, saudara, makan pakai itu, nyaman gak nelennya? Tapi mereka lakukan ini, soal pasti penasaran. Kenapa mereka lakukan ini? Pertama, buat kecantikan. Karena mereka percaya semakin jenjang lehernya, semakin cantik. Kedua adalah, ini adalah untuk mencegah, di zaman dulu sekali. Sebelum ini jadi sebuah tradisi. Zaman dulu mereka tinggal di hutan, mereka takut kalau disergap macan gigit leher mereka, ada besi. Itu tujuannya. Ya, dan tujuan yang lain ada lagi sih, adalah karena warga desa ini, mereka adalah orang-orang dari Burma yang cantik-cantik. Mereka takut kalau diambil sama pria lain, ya dibawa kabur untuk jaga rasnya. Mereka pakai ini tuh, ciri khas ini. Ya saudara pergi sendiri nanti belajar di situ ya. Kebenaran saya suka traveling belajar budaya di sana, budaya di semua tempat. Jadi saudara, jadi suku Enak, mereka berleher panjang, mereka hias leher mereka dengan rantai emas perempuannya, ya. Dan ini bicara keindahan dunia. Tapi bukan keindahan surgawi, tapi keindahan dunia yang sedang dipamerkan. Dan saudara kalau bayangin kalau leher kita ada rantai emas gitu, kalung yang berat seperti ini di leher kita, lama-lama leher kita jadi apa? Hah? Jadi keras. Ya, stiff ya, keras, kaku. Dan ini gambaran apa? Keangkuhan dan kesombongan. Saya punya teman gitu, yang mungkin saudara dia sangat arogan gitu. Kalau jalan saja biasa lihatnya pasti apa? Ke atas ke bawah, ke atas dan dagunya agak naik. Ya. Dan itu artinya apa? Dia lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi ini seperti ini. Jadi suku Enak adalah orang-orang yang hidup dengan keangkuhan dan kesombongan. Jadi saudara, sejarah suku Enak kita lihat. Sejak kapan mereka ada? Sejarah suku Enak kita lihat. Bahwa mereka ada orang tinggal di Hebron. Tinggal di Hebron. Bilangan 13, 21, 22 kita baca. Mereka pergi ke sana, maksudnya 12 pengintai. Lalu mengintai negeri itu dan itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob. Ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb. Lalu sampai ke Hebron. Oke? Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai. Dan 3 orang ini adalah pemimpin dari suku Enak. Ya, pemimpinnya mereka. Keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Jadi laporan 12 pengintai, waktu mereka masuk ke Kanaan, mereka menemukan suku ini tinggalnya di mana? Hebron, ya, tinggal di Hebron. Ya, tinggal di Hebron. Jadi artinya Hebron, perhatikan baik-baik, Hebron dikuasai oleh siapa? Suku Enak. Oke? Dan 3 pemimpin besar mereka namanya siapa? Ahiman, Sesai, dan Talmai.
Jadi apa artinya sekarang kita akan belajar? Apa artinya Hebron dikuasai suku Enak? Apa arti rohaninya? Apa arti rohanianya ini? Mengapa Hebron begitu penting? Karena Hebron ini adalah tempat di mana Bapak leluhur iman dikuburkan di sana. Siapa saja dikuburkan di sana? Ada siapa? Abraham, Ishak, Yakub, bahkan istri-istrinya. Ya, kecuali Rahel. Rahel nggak dikubur di Hebron. Ya, tapi Leah dikuburkan di Hebron. Sarah dikuburkan di Hebron. Oke? Jadi artinya apa? Kalau saya lihat peta di depan saudara, ini adalah perjalanan Abraham dipanggil. Ya. Jadi Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, itu tempat pertama dipanggil. Terus dia pindah ke Haran, tempat kedua. Dan saya bisa baca sendiri, habis itu dia masuk ke Kanaan. Pertama dia masuk ke Kanaan, dia masuk ke Sikem. Dia masuk ke Sikem, kemudian habis itu dia pindah ke mana? Dia pindah ke bentangan Ai dan Betel. Habis itu karena ada kelaparan, dia pindah ke Mesir. Oke? Setelah dia pindah ke Mesir, ya, kemudian dia kemana? Yang keenam, dia balik lagi ke bentangan Ai dan Betel. Setelah dari Ai dan Betel, dia pindah ke mana? Dia pindah ke Hebron. Oke? Dan setelah itu, di akhir hidup Abraham, dia tinggal di mana? Terakhir, perhentian yang ke-10. Hebron. Dan dia mati di situ. Jadi artinya tempat yang paling banyak ditinggali oleh bapak leluhur iman. Siapa bapak leluhur iman? Abraham, Ishak, Yakub. Tempat yang paling banyak mereka tinggali di mana? Hebron. Jadi, mengapa Hebron begitu penting? Kita jadi tahu karena bapak leluhur iman, mereka mati dan dikubur di situ. Kedua, mereka hidup paling lama di situ. Mereka banyak tinggal di situ. Ketiga adalah banyak peristiwa penting yang terjadi di Hebron. Saudara, saya nggak ada waktu jelasnya. Ada banyak peristiwa yang terjadi di Hebron. Peristiwa penting antara Tuhan dengan Abraham, dengan Tuhan dengan bapak leluhur iman di Hebron. Jadi saudara, maka kalau begitu tidak salah kalau kita simpulkan bahwa Hebron adalah kota utama. Setuju? Ini seperti ibu kota daripada Kanaan. Kanaan saya bisa lihat wilayah Israel sekarang, Kanaan. Jadi artinya bahwa Hebron adalah representatif dari seluruh Kanaan. Saya mengerti maksudnya? Jadi Hebron adalah kota yang mewakili seluruh tanah Kanaan. Saya tanya, bagaimana dengan Sikem? Ya, Sikem juga punya peristiwa yang penting. Tetapi Hebron ini agak beda. Hebron ini agak spesial. Masalahnya gini saudara, ketika 12 pengintai mau masuk ke Kanaan, repotnya di Hebron ada yang tinggal. Siapa? Suku Enak. Suku yang paling ditakuti, suku yang paling kuat. Jadi sekarang, membandingkan dua info yang kita punya ini, antara suku Enak dengan Hebron, yang adalah ibu kota, adalah kota yang utama mewakili seluruh tanah Kanaan. Ya. Artinya kalau bisa merebut Hebron, artinya merebut seluruh Kanaan. Setuju? Merebut Hebron sama dengan merebut seluruh tanah perjanjian. Dan suku Enak ini, kalau kita akan belajar apa hubungan dua variabel ini, suku Enak dengan Hebron. Maka kita akan lihat suku Enak ini mewakili siapa? Bahwa suku Enak dia mewakili semua orang yang melawan kehendak Tuhan. Setuju? Dari penjelasan kita dari tadi. Jadi mereka mewakili semua orang yang kuat, yang sampai tidak butuh Tuhan, yang terlalu hebat, sehingga tidak ada yang berani lawan mereka. Oke? Dan sekarang saudara bisa lihat, suku yang terkuat ini, musuh yang terkuat, musuh yang paling susah ditaklukkan, mereka menduduki tempat seperti apa? Hebron. Jadi sekarang apa arti rohani? Perhatikan baik-baik. Apa arti rohani? Apa yang saudara bisa lihat dari penyingkapan Alkitab ini? Perhatikan baik-baik. Tanah perjanjian, di mana tanah perjanjian ini terkandung rencana penebusan Tuhan, betul? Tergantung perjanjian Tuhan. Dan kota Hebron adalah kota yang paling mewakili rencana penebusan tentang tanah perjanjian itu. Tentang kehendak Tuhan itu. Tetapi masalahnya, tempat itu dikuasai oleh musuh yang paling hebat, paling kuat. Kenapa? Karena Tuhan banyak bikin peristiwa, banyak bikin momen spesial dengan bapak leluhur iman di Hebron. Jadi saudara bisa lihat sekarang, musuh, dia tahu lokasi strategis mana yang mau dia duduki. Dia sengaja menaruh seluruh kekuatan dia yang terbaik, yang paling sulit dikalahkan untuk menduduki kota yang paling penting dan paling strategis, supaya kehendak Tuhan, rencana penebusan Tuhan tidak bisa diselesaikan. Jadi
Jadi sama, iblis tahu area hidup saudara mana yang paling susah saudara menang. Dan dia akan taruh seluruh pasukannya yang paling sulit untuk ditaklukkan di situ. Supaya saudara nggak bisa menang. Jika uang adalah isu yang paling penting, dia akan taruh pasukannya di area itu. Supaya saudara tidak menang. Kalau wanita adalah area kelemahan saudara, maka wanita akan dipakai. Dan kalau itu kekuasaan, tahta, pengakuan orang itu jadi penting buat hidup saudara, maka dia akan kirim kekuatan yang paling kuat supaya saudara nggak pernah menang di situ. Tujuan cuma satu, membuat saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan tanah perjanjian saudara itu surga. Jadi saudara boleh pergi ke gereja puluhan tahun, boleh jadi orang Kristen puluhan tahun, boleh melayani Tuhan pagi sampai malam, boleh hafal banyak ayat Alkitab, selama Hebron tidak saudara rebut, saudara tidak akan dapat satu tanah Kanaan. Karena musuh yang paling kuat, suku Enak, menduduki tanah hati saudara di situ. Jadi meskipun saudara sudah percaya Yesus, saudara percaya pada firman Tuhan, tapi selama masih ada suku Enak menduduki tanah hati saudara, saudara bisa kehilangan tanah perjanjian itu. Itu sebabnya Hebron itu seperti benteng pertahanan iman yang terakhir. Yang harus saudara kuasai taklukkan. Itu kota yang penting. Itu sebabnya Abraham, Ishak, Yakub mau dikubur di sana. Itu adalah kota yang paling utama dan terpenting. Karena bapak leluhur iman kita paling banyak menghabiskan hidup mereka di sana. Dan banyak peristiwa yang penting terjadi di sana. Sekarang bangsa Israel tidak punya keberanian untuk masuk ke wilayah Hebron. Karena mereka lebih memilih untuk menarik diri mundur daripada mencoba masuk. Sama seperti waktu kita ikut Tuhan. Waktu kesulitan datang, waktu kita mau menaklukkan Hebron. Kita nggak sanggup, akhirnya kita memilih untuk menarik diri mundur dari Hebron. Bilangan 13:30-33, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa. Ini udah pulang ya, 12 pengintai ketakutan, hanya 2 orang yang berani. Salah satunya Kaleb bilang gini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang apa? Negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wadah lebay ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jadi hati Israel hari itu ingin sekali untuk apa? Maju atau mundur? Mundur. Meninggalkan Hebron. Narik diri ninggalin Hebron. Jadi jika Hebron adalah kota yang penting, itu mewakili seluruh Kanaan, artinya mereka lebih memilih meninggalkan tanah perjanjian daripada mati dengan mengenaskan. Karena mereka melihat bahwa diri mereka pasti kalah. 10 pengintai mereka datang memberikan kabar busuk yang melemahkan Israel. Jadi kadang ketika kita melakukan misi Tuhan, waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, kadang-kadang begitu sulit, begitu susah. Sampai kita ingin menyerah kepada dosa. Seperti kita ingin menyerah kepada keadaan. Karena ini begitu sulit untuk percaya janji Tuhan. Tetapi sekarang pikirkan ini. Andaikan Hebron tidak dikuasai oleh suku Enak, oleh orang-orang biasa aja. Menurut saudara, 10 pengintai akan bilang apa? Hah? Mari kita maju. Kita ganyang mereka. Gitu kan kurang lebih. Tuhan pasti kasih kita kemenangan. Tuhan ada di pihak kita. Tetapi karena suku Enak yang menguasai Hebron, mereka berkata, oh ini gak bisa. Ini mustahil. Mustahil kita duduki kota ini. Ini bukan kehendak Tuhan, ini bukan rencana Tuhan. Ya, ini cari mati namanya. Kita gak mau mati konyol di situ. Kita lebih baik pulang ke Mesir. Mari kita ambil pemimpin baru yang ganti Musa buat bawa kita pulang ke Mesir. Bilangan 14 ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi peristiwa ini saudara bisa banyak lihat angle saudara. Pulang renungkan ini. Ada banyak angle yang saudara renungkan, saya akan menemukan banyak penyingkapan di sini. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Saya harus renungkan sendiri. Oke, mari kita pikirkan renungan bagian ini. Hebron adalah pusat di mana perjanjian Allah ada di sana. Itu adalah tempat yang paling strategis, mewakili seluruh tanah perjanjian. Pengenapa rencana Tuhan di sana. Dan sekarang tempat itu diduduki oleh musuh yang paling kuat, yang sulit ditaklukkan. Dan Israel tidak percaya kepada janji Tuhan, tetapi mereka malah memilih untuk mundur dan kalah sebelum perang. Dan karena mereka lebih percaya kepada pengamatan dan penilaian mata mereka, daripada percaya kepada apa yang Tuhan katakan, mereka lebih memilih untuk melawan kehendak Tuhan. Akan tetapi saudara, yang luar biasa, Kaleb
menawarkan diri untuk berperang melawan suku Enak. Siapa Kaleb? Kaleb bukan orang Yehuda, tapi dia masuk ke suku Yehuda. Tapi Saul tahu siapa Kaleb? Itu orang kafir. Itu orang kafir. Tapi namanya dimasukkan ke dalam suku Yehuda. Dia adalah orang bajingan-bajingan yang akhir keluar ikut Musa karena lihat keajaiban 10 tulah. Begitu kagum luar biasa. Ikut-ikutan masuk, ikut keluar. Itu Kaleb. Dan saudara, ini orang kafir kita ini. Enggak berarti kita lebih jelek daripada Israel. Tapi kalau kita bisa punya iman yang lebih baik, kita bisa seperti Kaleb. Orang-orang bajingan yang tidak diperhitungkan orang kafir. Tapi bisa percaya Allah Yehova lebih baik daripada mereka di Israel. Jadi saudara, dua pengintai yang berani nama Yosua dan Kaleb, mereka berkata, kita bisa taklukkan tanah ini. Tuhan sudah janji, bersama Tuhan kita pasti menang. Tapi saudara, mereka waktu ngomong seperti itu, mereka bukan berarti ngelihat masalahnya. Mereka bukan berarti ngelihat itu penyakit kalau saudara sedang ngalamin sakit penyakit. Itu bukan masalah ekonomi yang mereka nggak bisa lihat. Mereka bisa lihat. Mereka bisa lihat itu semua bahwa suku Enak memang sangat sulit ditaklukkan. Tapi di atas semua itu, mereka percaya kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah janji, pasti Tuhan kasih. Meskipun mungkin sepertinya kita nyerahin nyawa kita. Dan di akhir perjalanan Exodus saudara, setelah putar-putar 40 tahun di padang gurun, pada waktu mau masuk ke tanah Kanaan, Kaleb sekali lagi berdiri. Sekarang dia sudah gak muda. Waktu dia ngintai dia masih muda. Waktu masuk Kanaan dia sudah tua. Tetapi dia berkata apa? Berikan Hebron buat saya. Wih. Kaleb dari suku mana? Tadi? Yehuda. Berikan Hebron buat saya. Saya mungkin gak muda dia bilang. Tapi kekuatan saya masih sama. Seperti 40 tahun yang lalu. Wih, ini orang kalau punya firman ngeri banget saudara. Iya, ngeri banget. Usia tuh gak ngegerus mentalnya, semangatnya. Dia masih percaya, Kaleb masih punya percaya yang sama. Yang dia punya 40 tahun yang lalu. Imannya sama Tuhan gak bergeser sedikit pun, gak berubah sedikit pun. Dan saudara, di atas kertas sebenarnya sangat mustahil Kaleb mau coba-coba rebut tanah itu. Betul gak? Karena Israel, seluruh pasukan Israel bahkan mau rebut tanah itu belum tentu menang. Tapi ini Kaleb menawarkan diri, memvolunteer dirinya dengan sukarela bahwa dia mau menaklukkan kota itu bersama kaumnya aja. Ini luar biasa loh saudara. Itu seperti mari kita mati sama-sama gitu kan. Seperti nekat. Tetapi ia telah melihat Tuhan ada bersama dia. Dia percaya bahwa asal ada Tuhan, aku akan rebut tanah itu. Aku akan rebut kota itu. Yosua 14, 12, 15 kita baca. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku bisa menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikanlah Hebron kepada yang menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu. Sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Sekali lagi, dengan sepenuh hati, tidak mendua hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Yosua 15-14. Apa yang dilakukan Kaleb? Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak. Yakni Sesai, Ahiman, Talmai, anak-anak Enak. Ini ada pemimpin-pemimpin orang Enak yang hebat-hebat itu. Jadi Kaleb secara sukarela menawarkan diri untuk merebut tanah yang paling ditakuti semua orang. Tidak ada orang yang mau memiliki tanah itu, nggak ada yang mau. Ya, semua mau cari yang enaknya aja. Tetapi Kaleb percaya sesuai janji Tuhan, kehendak Tuhan. Dia percaya bahwa tanah ini tanah yang penting. Kota ini kota yang penting. Saya harus rebut karena bapak leluhur iman dikubur di situ. Di saat yang lain mau cari aman. Di pikiran Kaleb yang gak peduli mau seberapa hebat suku Enak, mau seberapa kuat apa mereka, tetapi ia akan merebut kota utama ini, Hebron, yang punya nilai yang sangat penting. Di mana banyak peristiwa yang penting dan kota itu ada mewakili seluruh tanah Israel. Jadi saudara, kalau kita lihat kelakuan Israel, di satu sisi Tuhan sangat menginginkan Israel untuk memiliki tanah itu. Sedangkan di sisi lain, Israel begitu takut dan mau melarikan diri dari tanah itu. Jadi saya bisa lihat cara berpikir orang yang penuh firman seperti Kaleb, dan orang yang tidak penuh firman seperti bangsa Israel. Hello? Kalau saya lihat peta di Hebron ini peta Hebron lagi.
Saya bisa lihat, itu Hebron. Jadi jika kita pikirkan pentingnya Hebron dalam hubungan dengan janji Tuhan. Kaleb adalah orang yang menawarkan diri untuk merebut tanah itu. Kita bisa melihat bahwa dia adalah sosok yang benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Benar-benar tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Sampai dia bela-belain sampai kayak gitu. Bagi Israel, bahwa kabar Tuhan kirim mereka ke Hebron, itu hanya kabar busuk. Itu hanya seperti bencana besar. Padahal itu kabar baik. Bahwa Tuhan mau kasih tanah itu buat mereka. Sehingga mereka mau menarik diri dari Hebron, pulang ke Mesir. Bagi Israel, yang namanya janji Allah harusnya mudah dan lancar. Halo? Kita pikir suka begitu nggak? Ya, yang namanya janji Allah harusnya mudah dan lancar. Jangan kayak gini dong. Kayak gini mana namanya bencana alam buat hidup saya, musibah. Tapi bagi Kaleb yang dia bisa melihat bahwa susah sulit, itu justru Allah bekerja di dalam kemustahilan. Justru kita mau lihat Allah bekerja dalam kemustahilan. Justru Allah memang spesialis yang susah-susah. Kalau yang gampang nggak perlu Allah lagi. Dan kalau Allah bersama kita, kita pasti berhasil. Jadi saudara, kita sering menantikan janji Tuhan, seringkali kita bisa mau menyerah. Kita nggak tahan sama prosesnya. Kita nggak kuat lagi. Yang ada bukan yang lebih baik, malah lebih buruk keadaan semakin terjadi. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang memberikan sesuatu yang baik lewat peristiwa yang tidak baik itu. Mungkin lewat peristiwa yang tidak baik itu, kita akan berubah jadi sosok yang mungkin lebih bijaksana. Sosok yang lebih rendah hati. Sosok yang lebih takut akan Tuhan. Maka Yehuda di bawah kepemimpinan Kaleb, ia berperang melawan suku Enak di Hebron. 1 Hakim 1 ayat 10. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Jadi saudara, Sesai, Ahiman, dan Talmai, di awal kita sudah bahas bahwa mereka ada pemimpin dari suku Enak, orang-orang raksasa ini. Dan mereka berhasil diusir keluar oleh Kaleb dari Hebron. Jadi 12 pengintai berkata, kita nggak akan bisa mengalahkan Enak, suku Enak. Kita tidak akan bisa masuk wilayah mereka. Mari kita keluar. Tetapi suku Yehuda berkata apa? Kita akan masuk ke sana, kita akan serang mereka, kita akan kalahkan mereka. Lalu perang ini jumlah suku Enak justru berkurang, banyak yang terbunuh. Dan sisa-sisanya saudara, sisa-sisa yang tercerai-berai kemana? Ke Gaza, ke Gad, ke Asdod. Sesuai catatan Yosua 11, 21, 22. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod. Masih ada yang tertinggal di situ. Orang Enak ini. Oke? Save di otak saudara. Jadi kenapa saya ajak saudara memikirkan ini? Memikirkan ini. Tujuan saya mengajak saudara mempelajari suku Enak ini ada hubungan nantinya untuk khotbah saya minggu depan. Yang masih ada hubungannya. Bahwa ada satu tokoh yang sangat familiar buat saudara. Datang dari Gad, tubuhnya besar, perkasa. Tadi kita ingat suku Enak lari ke mana? Ke Gad. Nah, ada satu tokoh yang sangat tinggi besar, keluar dari Gad. Siapa? Goliat, ya Goliat. Goliat adalah dari suku Enak, keturunan orang Enak yang tercerai-berai, yang tinggal di Gad. Itu sebabnya saya ajak saudara belajar suku Enaknya dulu, baru belajar Goliatnya. Dan kalau saudara lihat di zaman Kaleb, tidak ada yang berani menghadapi suku Enak, betul? Hanya Kaleb dari suku Yehuda yang secara sukarela menawarkan diri untuk melawan orang Enak ini. Betul? Dan secara luar biasa, sejarah terulang kembali. Ketika Goliat tampil mengejek Israel, siapa yang berani? Lawan aku. Gak ada yang berani. Semua orang ngumpet. Karena kenapa? Karena sosok yang begitu menakutkan, tinggi besar. Raksasa, gak ada yang berani. Tapi waktu itu ada seorang anak remaja yang hanya mau antar makanan buat kakak-kakak yang lagi pergi perang. Kenapa dia gak ikut perang? Karena dia masih belum cukup umur buat perang. Dia bawa itu rantang makanannya buat antar buat kakaknya. Dan dia lihat itu ada seorang tinggi besar ngata-ngatain Tuhannya Israel. Dan kemudian dia mulai menawarkan dirinya. Buat aku saja. Dia secara sukarela
Menawarkan diri di saat semua orang ngumpet. Bahkan Raja Saul juga ngumpet, gak ada yang berani menghadapi dia. Raja Saul pun ngumpet gak menghadapi dia. Tapi dia menawarkan dirinya. Dia menawarkan dirinya secara sukarela. Siapa dia? Dari suku apa? Saya bisa lihat, apakah ini kebetulan? Apakah Alkitab kebetulan? Kaleb dari suku Yehuda mengalahkan suku Enak. Daud dari suku Yehuda mengalahkan Goliat. Jadi saudara, lebih jauh lagi, lihat lebih jauh lagi ke depan. Apa yang terjadi dari Kaleb dan Daud? Ini sedang menggambarkan siapa? Memang siapa Goliat? Siapa musuh kita yang paling kuat? Namanya. Yang membawa kematian. Dari seluruh musuh-musuh kita. Dari semua setan-setan. Siapa yang paling mengerikan? Pemimpinnya. Pemimpin dari semua setan-setan. Musuh yang paling kuat siapa? Iblis. Jadi Goliat menggambarkan siapa? Iblis. Jadi apa yang terjadi pada Kaleb, peristiwa Daud sedang menggambarkan tentang apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Bahwa Yesus datang dari suku mana? Dan dia mengalahkan Goliat, yaitu iblis, di atas apa? Kayu salib. Saya bisa nonton nanti khotbah Daud dan Goliat untuk lebih jelas lagi. Jadi Goliat ada orang yang paling kuat dimiliki orang Gad. Dia datang dari garis keturunan Enak. Dia juga mewakili orang yang terkuat yang memiliki roh Nephilim di dalam dirinya. Gak boleh lihat Goliat hanya Goliat orang hebat, orang besar. Tapi saya harus tahu di balik sosok Goliat ini sedang menggambarkan siapa. Ini sedang menggambarkan iblis dan kematian. Dan dia telah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Minggu depan saya akan menggabungkan tema kita ini dengan Daud yang mengalahkan Goliat hanya dengan memakai apa? Ya, 5 batu licin. Bukan batu kasar, batu licin. Dan minggu depan saya akan ngomong batunya aja. Karena saya udah ngomong Goliatnya di tema Daud dan Goliat. Minggu depan saya akan khotbahkan tentang 5 batu licin yang dipakai Daud. Dan yang dipakai ternyata hanya 1 batu. Nggak perlu sampai ke 4 batu. Hanya 1 batu. Tapi pertanyaannya, 4 batunya kemana? Ada yang pernah pikirin tuh? Nggak ada ya? Nanti kita pikirin, teman-teman. 4 batunya kemana? Ya. Saya sudah ketemu jawabannya 4 batunya di mana. Ya. Karena yang dipakai hanya 1. Dan bocoran buat saudara, di-spill sedikit. Bagaimana batu licin bisa menancap ke kepala Goliat. Karena itu secara science impossible. Nggak mungkin. Itu batu bisa nancap, karena licin. Batu bisa nancap, yang seperti gambar kan. Itu batunya yang dia lempar, nancap itu kan tajam toh. Ada sudutnya. Itu batunya licin. Saya tahu batu licin itu batu kali yang halus-halus itu. Itu nggak mungkin. Karena kalau kena ke besi, tameng besi, dia harusnya mental. Bukannya nancap, tapi ini nancap. Kita akan bahas, kenapa itu sampai bisa nancap. Apa artinya batu licin itu? Apa arti rohaninya? Soal pusingnya, batu aja dikhotbahin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kita datang pada Tuhan. Lewat firman hari ini, jika saudara berkata, Tuhan, aku gak mau seperti suku Enak. Aku mau seperti Kaleb yang percaya janji Tuhan. Bahwa janjimu pasti akan digenapi. Tuhan, aku mau jadi seperti Nuh. Yang memberikan seluruh sumber daya hidupku. Kekuatanku, kemampuanku, semua yang kumiliki. Untuk membangun pekerjaan Tuhan. Untuk terlibat aktif dalam penyebaran firman Tuhan. Tuhan, pakai aku dengan semua yang kupunya. Maksimalkan aku. Jangan sampai ada sedikit pun yang aku pakai buat kesenangan aku. Tapi semuanya Tuhan, ambil semuanya Tuhan. Supaya namamu boleh dimuliakan. Izinkan aku boleh menjadi bagian, bukan membangun kerajaanku. Tapi izinkan aku jadi orang yang membangun kerajaanmu di tengah dunia ini. Sebelum kedatanganmu kedua, jadikan aku hambamu yang setia. Yang mengembalikan seluruh apa yang kumiliki hanya bagimu. Jika engkau mau berkata, Tuhan, aku mau jadi seperti Nuh. Aku mau jadi seperti Kaleb yang percaya janji Tuhan sampai pada tidak berubah sedikit pun. Sekalipun apapun keadaanku hari ini, aku mau percaya itu semua. Bahwa Tuhan akan terus bersama aku. Jika engkau mau berkata, Tuhan, aku mau berikan hidup aku buat engkau. Saudara bisa taruh tanganmu di dadamu sebagai tanda kerelaan hati saudara. Menyerahkan hidup saudara buat Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan ini ditaruh. Mereka yang mau dimaksimalkan. Bukan lagi buat hidup mereka, tapi bagi Tuhan. Bapa, isi hati kami.
isi hati kami dengan hati-Mu, isi hati kami dengan kerinduan-Mu, isi hati kami dengan pikiran-Mu, isi hati kami dengan apa yang menjadi beban-Mu. Taruh beban-Mu di hati kami, supaya hati kami boleh terbakar oleh kerinduan Engkau, hati kami boleh terbakar oleh kehendak-Mu. Buat kami menyala-nyala bagi pekerjaan Tuhan. Buat kami ketika Engkau datang kedua kali, kami didapati sedang memakai jubah putih yang bersih, yaitu perbuatan kami yang hanya memuliakan Tuhan. Dan pakai kami seperti Kaleb yang berani, sekalipun situasi di depan kami, masalah di depan kami begitu sulit, beri kami telinga rohani yang peka, hati yang peka untuk menanggap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan. Tapi latih kami untuk bisa melihat bahwa ada rencana Tuhan yang indah di depan ini. Ada hal yang indah yang Tuhan sedang mau ajarkan buat kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin kenal Engkau. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup.